Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruna-taruni, ketemu lagi dengan Ustazah Indah dalam pembelajaran ekonomi. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Oke, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan perhitungan pajak. Di video sebelumnya, Ustazah sudah membahas tentang cara menghitung pajak penghasilan, dan sekarang kita akan lanjut ke perhitungan pajak bumi dan bangunan. Nah, kita langsung ke pembahasan. Pajak bumi dan bangunan atau bisa kita singkat dengan PBB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Sebelum kita membahas lebih lanjut cara menghitung PBB, kita bahas dulu unsur-unsur PBB. Kita ingat lagi susu unta, subjek, objek, dan tarif. Yang pertama ada subjek, siapa yang menjadi pihak yang harus membayar PBB. Nah, di sini ada perseorangan dan badan yang mempunyai atau menguasai atau memperoleh manfaat dari keberadaan suatu objek bumi dan bangunan. Yang kedua ada objek. Secara umum bisa kita bagi menjadi tiga, yaitu bumi yang dapat berupa tanah atau perairan, tubuh bumi berarti tanah, kan cuma di permukaan. Nah, keberadaan objek di bawah tanah juga termasuk dalam objek pajak. Dan yang terakhir adalah bangunan, yaitu konstruksi yang melekat pada tanah atau perairan yang bersifat tetap atau tidak berpindah-pindah. Jadi katakanlah ada kapal, meskipun itu berada di atas perairan, tapi tidak kena pajak karena bukan objek yang bersifat menetap di perairan itu. Oke, kita lanjut ke unsur yang ketiga, yaitu tarif. Tarif PBB cukup simpel, hanya 0,5%, karena PBB menggunakan tarif pajak yang bersifat proporsional. Jadi persentasenya tidak berubah dan nilainya sesuai dengan proporsi atau besar kecilnya nilai objek pajak. Oke, kita lanjut membahas istilah-istilah dalam PBB. Yang pertama ada NJOP, kependekan dari nilai jual objek pajak. Bisa kita artikan sebagai harga rata-rata dari bumi dan bangunan yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Maksudnya wajar di sini, jadi transaksi terjadi bukan karena itu barang sitaan atau pembayaran ganti rugi oleh pemerintah, seperti tanah yang dibeli buat dibangun jalan tol dan lain-lain. Benar-benar jual beli sesuai dengan harga pasar dalam kondisi normal. Yang kedua ada NJOPTKP, kependekan dari nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, kalau kita bandingkan dalam materi PPH, dalam PBB juga ada bagian dari nilai objek pajak yang tidak dikenai pajak. Bedanya dalam PBB sudah ditentukan mau bagaimanapun kondisi objek pajak, NJOPTKP-nya sama. Per tahun 2012, pemerintah menetapkan NJOPTKP pajak bumi dan bangunan sebesar 24 juta rupiah. Yang ketiga ada NJOPKP, nilai jual objek pajak kena pajak. Nah, NJOPKP ini diperoleh dari pengurangan NJOP dengan NJOPTKP. Dan yang terakhir ada NJKP. Bumi dan bangunan kadang dimanfaatkan oleh subjek pajak untuk hal-hal yang berbeda. Ada yang untuk perumahan, gedung, perkantoran, pusat perbelanjaan, kebun, hutan, tambang, dan lain-lain. Nah, karena setiap manfaat yang diperoleh dari bumi dan bangunan itu nilainya yang berbeda, maka di PBB dibedakan persentase NJOPKP yang dapat dikenai tarif pajak. Ketika nilainya kurang dari 1 miliar, maka hanya 20% dari NJOPKP objek pajak yang dikenai tarif. Sementara itu, jika nilainya lebih dari 1 miliar, atau bumi dan bangunan itu digunakan untuk hutan, kebun, tambang, dan lain-lain, maka 40% dari NJOPKP-nya yang dikenai pajak. Lebih besar karena manfaatnya juga lebih besar. Nah, nanti persentase ini kita gunakan sebagai dasar NJKP dalam menghitung besar PBB yang terutang. Di sini Ustazah akan menjelaskan cara mudah dalam menghitung PBB, karena tadi selain menghitung pajak menggunakan tarif yang 0,5%, kita masih harus menghitung persentase NJKP-nya. Oke, seperti ini ada tabelnya. Untuk kasus yang pertama, jika NJOPKP nilainya kurang dari 1 miliar, maka persentase NJKP yang kita gunakan adalah 20%. Kita tulis dengan rinci persentasenya, dan kita sederhanakan agar lebih mudah dihitung.
20 dengan 100 kita sederhanakan menjadi 1/5. Lalu perkalian silang 5 dengan 5 di penyebutnya menjadi masing-masing nilainya 1. Nah, jika kita sederhanakan, bisa kita dapatkan 1/1000 dikalikan dengan NJO PKP-nya. Yang kedua adalah ketika NJO PKP-nya lebih dari 1 miliar atau objek pajak dimanfaatkan di bidang kehutanan, kebun, tambang, dan lain-lain. Maka persentase NJKP yang dipakai adalah 40%. Kita rinci dan kita sederhanakan lagi. Perkalian silang antara 5 dengan 100, kita dapatkan 20. Setelah itu 40/20 kita dapatkan nilai 2. Jadi kita dapatkan 2/1000 dikalikan NJO PKP. Nah, jadi lebih simpel kan? Oke, biar lebih jelas lagi sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama. Pak Burhan memiliki rumah dengan luas tanah 100 meter persegi dengan harga Rp500.000 per meter perseginya. Dengan luas rumah 50 meter persegi dengan harga Rp1.000.000 per meter perseginya. Jika NJO PTKP sebesar 24 juta, berapa PBB yang harus dibayar? Mari kita jawab. Langkah pertama yang harus kita cari adalah menghitung NJOP dari subjek pajak atau di sini milik Pak Burhan. Nah, yang pertama ada tanah 100 meter persegi dikalikan 500.000 sama dengan 50 juta. Yang kedua rumah 50 meter persegi dikalikan 1 juta sama hasilnya 50 juta. Dua objek ini kita jumlahkan nilainya menjadi 100 juta rupiah. Jadi NJOP-nya 100 juta rupiah. Langkah kedua adalah menghitung NJOP TKP yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebesar 24 juta. Kita cari NJO PKP dengan mengurangkan NJOP dengan NJO PTKP. 100 dikurangi 24, hasilnya 86 juta. Karena NJO PKP nilainya kurang dari 1 miliar, maka NJKP yang kita pakai adalah 20%. Nah, langkah terakhir adalah menghitung tarif PBB-nya. Di sini Ustazah akan menunjukkan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan cara biasa, jadi kita masukkan tarif NJO PKP-nya dikalikan persentase NJO PKP. Kita sederhanakan angka nolnya. Nah, seperti ini. Dan kita dapatkan 5 dikalikan 20 kali 869. Dan hasil akhirnya adalah 86.000. Dan selanjutnya kita gunakan cara yang lebih simpel tadi, karena NJO PKP-nya kurang dari 1 miliar, maka kita langsung membagi NJO PKP dengan 1000. Nah, hasilnya sama, 86.000. Maka bisa kita simpulkan, PBB yang harus dibayar oleh Pak Burhan tahun 2020 adalah sebesar 86.000. Nah, dari dua cara itu, silahkan kalian bisa menggunakan salah satunya. Lebih suka pakai yang mana, bisa kalian coba sendiri. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tuan Amir memiliki sebidang tanah 1000 meter persegi dengan harga Rp500.000. Bangunan 600 meter persegi dengan harga Rp1.500.000 dan pagar dengan panjang 150 meter dan tinggi 1,5 meter dengan harga Rp400.000. Jika NJO PTKP sebesar 24 juta, berapa PBB yang harus dibayar? Kita jawab. Langkah pertama sama, kita cari NJOP dari objek pajak. Ada tanah 1000 meter persegi kali 500.000 sama dengan 500 juta. Rumah 600 meter persegi dikalikan 1.500.000 sama dengan 900 juta. Dan pagar 150 dikalikan 1,5 dikalikan 400.000 sama dengan 90 juta. Hasilnya kita jumlahkan sebesar 1.490 juta. Nah, selanjutnya kita cari NJO PTKP-nya, kita kurangi 24 juta, maka NJO PKP-nya adalah
1.466.000.000. Nah, karena nilainya lebih dari 1 miliar, maka NJKP-nya kita pakai yang 40%. Ustazah tunjukkan lagi perhitungan tarif menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kita kalikan tarif dengan 40% dikalikan dengan NJOPKP-nya. Kita sederhanakan lagi, angkanya diperoleh 5 dikalikan 40 dikalikan 14.660. Hasilnya adalah 2.932.000. Selanjutnya kita kerjakan menggunakan cara yang kedua yang lebih sederhana. Ketika nilai NJOPKP-nya lebih dari 1 miliar, maka kita kalikan dengan 2/1000. Sederhanakan angkanya, maka kita dapatkan hasil 2.932.000 rupiah, sama dengan cara yang pertama. Jadi PPB Tuan Amir tahun 2020 adalah 2.932.000 rupiah. Nah, gampang kan cara menghitung PBB-nya? Oke, biar kalian bisa praktik langsung cara menghitung PBB, Ustazah sudah lampirkan file latihan soal yang bisa kalian kerjakan ya. Jangan lupa hasil pekerjaannya dikirim ke email maksimal Minggu 14 Maret 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom diskusi. Nah, video pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Pengingat materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah PPN, PPNBM, dan Bea Materai. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see ya!